Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kedua, saya akan membahas elemen-elemen penting yang belum sempat saya jabarkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu cara membuat tabel sederhana dan cara membuat form. Lalu elemen-elemen apa aja sih yang terdapat pada form? Ya, pertama-tama kita buka dulu project yang kemarin kita telah buat. Kalau kemarin kan kita udah buat berbagai macam teks nih ya, dari mulai header, paragraf. Kita coba buat satu file lagi aja. Kita buat namanya pertemuan 2.html. Nah, udah jadi. Untuk awalnya kita copy semua aja filenya, kita paste, tapi bodinya nanti kita hapus semua. Nah, di titelnya kita kasih nama aja belajar HTML pertemuan kedua. Oke, udah jadikan filenya tadi. Kita langsung buka aja pertemuan 2.html. Oke, udah jadi nih titelnya, pertemuan belajar HTML pertemuan kedua. Nah, terus gimana sih cara buat tabelnya? Gampang teman-teman. Teman-teman tinggal kasih tag table, tutup. Nah, dia langsung nutup ya. Lalu ada namanya tr. TR itu maksudnya table row. Nanti saya kasih tahu. TH itu table header. Jadi judul dari kolom-kolomnya. Nanti saya kasih tahu bedanya apa. Yang pertama misalkan di sini ada nama. Lalu table header yang kedua kelas. Ini kita permisalan aja ya buatnya. Yang ketiga umur. Lalu di TR yang kedua kita buat TR lagi nih ya. Ini adalah row untuk datanya. Kalau tadi yang pertama untuk headernya, yang kedua adalah untuk datanya. Table data namanya TD. Misalkan namanya Afrizal. Terus karena kolom yang kedua kelas, berarti misalkan kelas 10. Lalu umurnya misal 17. Ini untuk row pertama. Nah, kita coba ya. Nah, udah muncul ya. Cuman kok nggak ada bordernya sih bang? Nggak ada garis-garisnya? Ya, karena defaultnya belum kita kasih nih. Di sini namanya border. Coba kita kasih satu ya. Nah, muncul kan? Jadi dia untuk defaultnya dia bordernya 0. Nih teman-teman, kalau saya kasih 0 dia nggak ada garisnya, sama kayak nggak pakai border. Tapi kalau kita kasih angka dia ada, dan semakin gede angkanya nanti akan semakin tebal harusnya. Misalkan saya buat 3. Nah tuh akan semakin tebal ya. Kita buat 1 aja dulu. Nah, terus yang dinamain TR tuh apa sih? Yang mana sih? Yang TR tuh yang ini nih. Jadi baris ke samping, row. Ini TR pertama, ini TR kedua. Terus yang untuk header nih, kenapa beda? Kita bedain antara header dengan TD nih, karena terlihat aja nih. Kalau biasanya kan nama kolom itu lebih strong namanya, bold lah. Nah itu. Kalau untuk datanya dia tulisannya biasa aja. Lalu di table ini juga ada yang namanya call span sama row span. Jadi kalau teman-teman biasa yang pakai Excel tuh cara merge cell ya kan, itu bisa juga di sini. Namanya call span untuk kolom dan row span untuk row ke sampingnya. Kita coba aja ya. Nah, misal kita mau buat table header lagi nih, aksi. Jadi nanti di bawah aksi itu ada 2 tombol.
kita buat buttonnya, button show misal. Yang kedua delete. Nah kalau gini kan jelek nih aksinya tuh, jadi gak ada kosongnya. Kita tinggal tambahin aja di sini call span. Karena ini ada 2 kolom, kita akan nyatuin nih di atasnya. Kita pakainya call span, kita kasih 2. Nah gitu deh caranya, gampang kan? Nah sekarang apa sih bedanya dengan row span? Sekarang kita akan buat satu kolom, cuman dia akan nge-merge gitu, 2 dari atas ke bawah. Kalau ini kan dari kiri ke kanan nih, sekarang dari atas ke bawah. Kita buat aja contoh ya, karena kita mau nge-merge nya 2 nih. Kita kasih row span, kita kasih 2, misal 100 tuh. Jadi yang pertama nge-merge nya ke samping untuk call span karena dia nyatuin 2 kolom. Yang kedua row span, dia nyatuin 2 row nih itu. Nah masuk ke tutorial berikutnya, gimana sih cara membuat form. Jadi teman-teman kan biasanya ngeliat tuh ada form registrasi atau form login, pasti pernah berpikir kan gimana sih cara buatnya gitu loh. Kita coba aja ya. Ini kita kasih BR aja dulu. BR-nya 2 kali deh, biar nggak terlalu mepet. Teman-teman tinggal ketik tag form dengan penutupnya, lalu kita coba buat form login sederhana ya. Yang pertama kita buat text label, misal username, kita kasih BR dulu aja. Gak apa, kita main BR dulu aja. Lalu kita buat input type. Di sini tipenya kita buat teks dulu, karena type dari input tuh ada berbagai macam, nanti saya coba jabarin. Kita tutup aja. Kalau untuk input dia nggak perlu penutup kayak yang lainnya ya, kayak form, label, dikasih gini aja juga cukup kok. Kita kasih name, ini atribut-atributnya nih, misalkan username, lalu kita kasih class name-nya username underscore class, lalu kita kasih ID username underscore ID. Nanti saya jelasin kenapa sih harus dikasih atribut-atribut ini. Sekarang kita refresh dulu ya. Nah jadi nih username. Terus kita coba satu lagi ya, ini kan untuk inputan pertama, kita copy aja. Ini kita kasih BR, kita copy aja. Di sini misalkan password, di sini namanya password. Biar cepet nih teman-teman, kan kita mau ganti nama yang ada unsur kata username-nya. Teman-teman tinggal klik atau shortcutnya Ctrl D. Kalau di Mac itu Command D. Tuh dia kan langsung nandain tuh. Kita tinggal hapus aja. Jadi password keganti deh, namanya password, kelasnya password kelas, ID-nya password ID. Seperti itu. Nah, jadi ya. Lalu selain input type text, di HTML ini juga ada type radio. Jadi gini bentuknya. Kita kasih contoh aja ya. Yang pertama teman-teman tinggal ketik input sama kayak yang di atas, type. Nah type-nya ini kita tulis nih radio, name-nya
misal gender. Untuk kelas sama ID-nya nanti aja deh, biar cepet. Oh ya, kita kasih label biar tahu ini inputin untuk apa. Misal pilih gender kamu. Terus yang kedua adalah value-nya, atribut value-nya. Misal yang pertama adalah laki. Nah, ini value-nya laki-laki, tapi tulisannya belum ada. Gimana cara kasih tulisannya itu ya kan? Tinggal kasih sampingnya aja teman-teman sebenarnya. Label untuk penamaan aja, laki. Nah, tuh bisa dipilih deh. Terus kan biasanya kalau untuk radio button kan lebih dari satu, ya enggak? Kita copy aja lagi, ya enggak? Kalau untuk label yang pertama tetap sama, pilih gender. Yang kedua nih, tipenya tetap radio, name-nya harus sama. Kenapa? Karena radio button tuh biasanya hanya bisa dipilih satu dari sekian banyak pilihan. Misalkan perempuan, labelnya kita kasih perempuan. Nah, jadi pada saat dipilih satu, nah dia nggak akan bisa dipilih dua-duanya, kecuali kalau memang kebutuhannya bisa dipilih kedua-duanya. Beda beda pilihan lah. Yang pertama untuk pilih gender misal, yang kedua misalkan untuk pilih agama. Jadi teman-teman tinggal buat lagi aja kayak gini, pilih agama kamu, nanti sama kayak gini, tapi name-nya harus beda dengan yang di atas, karena nanti kalau sama, nanti yang ketiga ini nggak bisa dipilih kalau pada saat yang pertama sudah ada yang pilih. Kita tulis aja agama, penamaan dan name-nya. Nah, value yang pertama misal Islam. Lalu value yang kedua misalkan Kristen. Nah, jadi ini bisa dipilih, ini pun bisa dipilih. Kalau saya buat semuanya gender gini, nanti salah satu dari sini ada yang nggak bisa dipilih. Misalkan saya pilih laki-laki di sini Islam. Nah, ini jadi nggak kepilih karena beda fungsinya. Tuh, kita balikin lagi ya. Lalu selain input type radio, di HTML juga ada checkbox. Gimana sih kegunaannya? Misal kita mau buat lagi nih, pilih hobi kamu. Lalu hobi yang pertama kita buat renang misalnya. Ini name-nya hobi. Value yang pertama renang, labelnya renang. Lalu untuk yang kedua, ini kita ganti jadi checkbox. Ini juga checkbox. Ini namanya hobi. Yang kedua misalkan basket. Yang ini basket. Kita coba refresh ya. Nah, hobi. Tuh, keduanya bisa dipilih walaupun dengan name yang sama, karena memang fungsinya itu teman-teman. Kalau checkbox bisa dipilih lebih dari satu item. Lalu berikutnya saya akan mau coba kasih tahu teman-teman nih, misalnya pada saat kita mau pengisian input type text ini, terkadang kan ada history kita nih, dan ini terkadang berbahaya teman-teman. Kalau misal kita lagi ninggal laptop atau komputer bekas browser yang kita buka,
Nah, cara ngilanginnya gimana sih? Jadi teman-teman tinggal kasih tambahan atribut di inputan username-nya maupun password-nya nanti, namanya autocomplete. Jadi kita kasih off aja, jadi historinya nggak akan ada. Kita refresh tuh nggak ada. Password pun kita coba kasih aja, kita kasih off, kita refresh. Nah, jadi dua-duanya nggak ada. Terus untuk tipe password biasanya kan kalau teks kan kelihatan ya teksnya. Nah, gimana sih kalau password biar nggak kelihatan gitu, biar bintang-bintang aja. Tinggal kita ganti aja nih tipenya. Jadi password. Nah, dia secara otomatis akan nge-hide gitu, jadi bintang-bintang. Pertama Afri, username-nya bla bla bla. Nah, nggak akan kelihatan, jadi lebih secure. Lalu berikutnya gimana sih cara kita mereset semua inputan yang telah kita input. Misalkan kan saya udah buat nih Afri, password bla bla bla. Saya nggak mau jadi nih, saya mau hapus. Kan nggak mungkin kan saya satu-satu gini saya hapus, terlalu lama gitu loh. Sebenarnya ada caranya teman-teman, namanya input juga sama, input tapi type-nya kita kasih reset. Nah, kita kasih name nih, misalkan reset form, kita tutup, kita save. Nah, coba kita isi ya semuanya, kita reset. Nah, gitu caranya. Lalu selain inputan ada apa lagi sih bang? Nah, sebenarnya ada banyak. Jadi kan kalau tadi input kan type-nya ada beberapa nih, ada teks, password, radio, checkbox. Lalu di sini ada juga namanya select option gitu. Jadi bentuknya drop down. Kita coba kasih contoh ya. Misalkan pilih negara kamu. Lalu kita buat aja di sini select. Kita tutup. Lalu di dalam selectnya ada option. Nah, option yang pertama misalkan negara Indonesia, lalu Amerika, lalu Irak. Nah, di tiap option ini harus kita beda-bedain value-nya, kita samain dengan teks yang ada di dalam. Misalkan ini berarti Indonesia. Kenapa harus sama? Karena nanti biar pada saat si user pilih optionnya itu sesuai dengan apa yang dilihat di bagian front end-nya. Kita buat lagi, Amerika value Irak. Ini hanya sebuah contoh ya. Jangan lupa kita kasih name dulu di sini, biar nanti pada saat dikirim atau diproses kita gampang nangkep parameternya. Misalkan di sini negara. Nah, gini aja dulu. Kita coba ya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Ada Indonesia, Amerika, Irak. Lalu ada juga yang namanya text area. Kegunaannya apa sih bang? Jadi kalau teman-teman biasanya kan di sebuah blog gitu kan ada tulisan komentar tuh. Nah, biasanya kan inputannya tuh gak kecil kayak gini, jadi dia lebar. Nah, itu yang dipakai namanya text area. Misal kita buat satu lagi ya labelnya, saran kamu, terus text area, kita tutup. Lalu di dalamnya di sini kita kasih atributnya, name-nya misalkan saran. Kita coba ya. Nah, ini kurang lebih.
Kita kasih BR dulu deh, biar enak. BR. Nah, terus ini juga bisa di resize, tapi teman-teman juga bisa nge-resize-nya dari dalam nih. Namanya di sini atributnya rows. Misal rowsnya kita buat 100, lalu columns-nya kita buat misalkan 100 juga. Jadi bentuknya seperti ini. Nah tuh, jadi panjang dan jadi lebar dia. Jadi teman-teman kita bisa kasih defaultnya sendiri. Ini kita buat standar aja, 30 kali 30 biar nggak terlalu besar. Columns 10. Oh sorry, ini yang 10, ini 30. Nah, tapi tetap nanti di sisi user bisa diperbesar secara manual gitu. Ya kurang lebih pertemuan kali ini sih sampai sini aja. Sebenarnya pertemuan 2 itu harusnya kita udah bahas styling sih CSS, tapi karena saya lupa kasih tahu mengenai form dan table, saya akan sangat berdosa sekali kalau nggak sampai kasih tahu ini di pertemuan kedua. Jadi mungkin next pertemuan kita akan bahas CSS sekaligus JavaScript-nya. Tapi untuk yang dasar-dasar dulu aja gitu. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semua. Bila ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.